Apakah kalian tahu fitur Find and Replace pada komputer? Menariknya, fitur ini juga dapat diaplikasikan pada makhluk hidup loh. Fitur pengedit genom ini disebut CRISPR-Cas9. CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats adalah sistem imunitas bakteri yang terdiri dari rangkaian DNA palindrom berulang dan spacer. CRISPR merupakan dasar pengembangan teknologi yang memungkinkan manusia untuk merekayasa gen makhluk hidup, atau disebut juga dengan teknologi CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 memiliki dua komponen. Yang pertama adalah Cas9 protein dan yang kedua adalah grid RNA. Cas9 memiliki fungsi untuk memotong DNA heliks ganda, sedangkan di dalam Cas9 tersebut akan terdapat gRNA atau grid RNA yang nantinya akan digunakan untuk mencari pump sequence atau target yang nantinya digunakan untuk rekayasa genetik tersebut. Bagaimana cara CRISPR-Cas9 bekerja? Simpelnya, CRISPR-Cas9 bekerja untuk mengedit genom. Cas9 merupakan protein yang diprogram menggunakan gRNA. gRNA pada Cas9 mengarahkan Cas9 untuk mengenali rangkaian DNA target. Cas9 akan membuka DNA untuk menemukan rangkaian DNA target, kemudian DNA akan dipotong. Setelah dipotong, secara sederhana, CRISPR dapat digunakan untuk mengedit gen, mengurangi, ataupun menambah rangkaian gen baru. CRISPR-Cas9 memiliki potensi yang sangat besar dalam dunia pengobatan. Namun dengan potensi yang sangat besar itulah akan timbul berbagai macam resiko yang tak terbatas untuk kedepannya. Belum ada yang tahu bagaimana hasil uji genetik tersebut akan berkembang ke depannya. CRISPR-Cas9 juga belum dapat diaplikasikan pada manusia dikarenakan belum lolos proses uji klinis. CRISPR-Cas9 selayaknya hanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang berhubungan dengan sel somatik, dikarenakan hal tersebut tidak dapat diwariskan secara genetik. Sebaliknya, sel germline dapat diwariskan secara genetik. Hal tersebut menyebabkan masalah dikarenakan keturunan tidak pernah menyetujui keputusan yang dibuat terhadap mereka sebelum mereka lahir. Oleh karena itu, CRISPR-Cas9 tidak dapat digunakan secara semata-mata. Untuk kedepannya, dapat kita perkirakan bahwa penelitian CRISPR-Cas9 akan membawa banyak dampak terhadap makhluk hidup. Contoh untuk kedepannya, jika pengembangan CRISPR-Cas9 menghasilkan hasil yang baik, akan muncul berbagai macam antibodi serta obat untuk melawan berbagai macam virus. Misalnya, penyakit menular seperti HIV, dengan harapan HIV dapat diubah melalui CRISPR-Cas9 menjadi penyakit yang lebih jinak. Atau sel kanker, yaitu CRISPR-Cas9 yang akan memperkuat gen supresor kanker menjadi lebih kuat. Sedangkan pada tanaman, kita dapat mengubah genom seperti warna serta bentuk tumbuhan tersebut. Misalnya, jika ingin membuat paduan beras yang lebih pulen. Masih banyak harapan yang belum terwujud dari CRISPR-Cas9 ini. Namun, itu bukanlah suatu hambatan bagi kami generasi muda untuk terus berkarya. Oleh karena itu, carilah pengetahuan sedalam-dalamnya.